dan kita melihat hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat atau hukum adat dimanapun itu harus dihormati lebih daripada hukum tertulis. Makanya itu sebagai solusi agar tidak terjadinya perpecahan di Indonesia karena beraneka ragamnya adat istiadat. Itu pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kemarin kita sudah sempat rapat terkait hal ini, bahwasanya pemerintah tidak boleh memaksa terkait menjadi kebiasaan yang sudah dibuat hukum di adat istiadat Minangkabau, bahwasanya kalau memang siswa itu berasal dari Sumatera Barat atau di Sumatera Barat harus menghormati adat-adat yang ada. Jadi terkait pemerintah menginginkan bahwasanya seragam tidak boleh disangkut pautkan dengan agama, silakan tanyakan sendiri kepada kepala-kepala adat yang ada di Sumatera Barat. Tentunya hal ini tidak diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Orang Awa. Yang pasti podcast Orang Awa akan memberikan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang sudah hadir di podcast Orang Awa. Ya alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran salah seorang mahasiswa muda. Ada Uda Guntur Rahman Putra. Gimana kabarnya Uda Guntur? Alhamdulillah elok nih. Alhamdulillah baik ya. Di Makampong dah. Di mana kampung ya? Iya. Awal di Painan. Painan. Terakhir pulang kampung kapan dah? 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu, belum lama ya? Belum lama, alhamdulillah. Udah, kita akan mengupas lebih dalam lagi siapa sebenarnya sosok Uda Guntur ini ya. Dan yang pasti para mahasiswa Minang dimanapun berada pasti mengenal siapa Uda Guntur. Sebelum kita mengupas tentang keluarga mahasiswa Minang atau KMM Jaya, kita akan bertanya dulu seputar tentang Uda Guntur. Uda Guntur, keluarga asli orang Awa. Alhamdulillah. Asli orang Awa, tapi orang tua ada di Jakarta? Di Jakarta. Sudah di Jakarta, sudah tanah Jawa. Iya. Lahir di mana? Oh, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Iya. Tapi masih sering pulang ya? Acok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi keluarga sudah stay di Jakarta. Masih banyak keluarga yang stay di Padang? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya. Makanya yang merantau. Iya, merantau. Kalau orang tua merantau sudah lama di Jakarta? Setahun sebelum nikah. Setahun sebelum nikah sudah merantau. Berarti kenal ibu sama bapak kenal di Jakarta? Iya. Kenal di Jakarta. Baik, Uda Guntur. Uda Guntur adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas. Dimana sekarang nih dengar-dengar kabarnya ya. Alhamdulillah Uda Guntur sudah menjadi ketua pusat ya. Ketua pusat dari KMM Jaya. Masa? Kata siapa? Kata burung. Ya. Alhamdulillah nih, diamanahkan untuk menjadi pemimpin di keluarga mahasiswa Minang Jakarta Raya. Keluarga mahasiswa Minang Jakarta Raya. Dan sekarang Uda Guntur sendiri kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, sebelumnya saya mau bertanya seputar keluarga mahasiswa Minang. Sebenarnya KMM Jaya itu hanya ada di Jakarta kah atau ada beberapa di kota lain? Ya. Pertama prolog dulu lah ya. Ya. Karena memang karakter dari orang Minang ini semuanya ingin jadi pemimpin dan tata cara pemikirannya mungkin karena sangat demokrasi ya. Jadi penamaan mahasiswa Minang di tiap daerah itu tidak sama. Tidak sama. Jadi KMM Jaya ini hanya untuk Jakarta Raya. Jadi ada Depok, Bekasi, Tangerang Raya dan lain-lain. Jabodetabek mungkin ya. Jabodetabek lebih tepatnya nih. Jadi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada, cuman penggunaan namanya berbeda. Salah satu contohnya? Kalau di Semarang itu kita mengenalnya IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang. IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang. Tapi itu sebenarnya masih satu naungan. Jadi bicara naungan itu semua kita merujuk kepada Kepala Penghubung Sumatera Barat. Ya. Tapi bukan berarti Kepala Penghubung Sumatera Barat bisa mengintervensi kami. Tidak. Lebih tepatnya seperti mitra
Mitra dalam artian itu kita berkolaborasi sama pemerintah untuk sama-sama mesejahterakan rakyat di Sumatera Barat. Begitu kira-kira. Tujuan utamanya. Iya. Tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat yang berada di Sumatera Barat. Jadi garis kami dengan Kepala Penghubung Sumatera Barat itu bukan garis komando, tapi koordinasi yang lebih tepatnya. Ya. Berarti untuk ini hanya untuk para mahasiswa saja ya, yang berada di keluarga mahasiswa Minang. Baik, itu berbicara soal tujuan utamanya. Tapi untuk tujuan sebenarnya dibentuk gitu, mungkin lebih berbicara ke sejarahnya dulu ya, sejarah dari bagaimana sih bisa terbentuk keluarga mahasiswa Minang, entah itu KMM atau IKAMI, misalkan salah satu contohnya. Sebenarnya awal mulanya hingga bisa tercetus dari nama keluarga mahasiswa Minang itu seperti apa dah? Iya, awalnya dulu itu bernama KMSB. Awalnya KMSB. Keluarga Mahasiswa Sumatera Barat. Keluarga Mahasiswa Sumatera Barat. Jadi, itu di tahun berapa dah? Itu di tahun 60-an nih. Tahun 60-an? Berarti kalau keluarga mahasiswa Minang itu sebelumnya sudah ada dong? Sudah ada nih. Ya. Jadi awalnya memang para senior itu dulu dari mayoritas ya, dari kaum yang kurang. Jadi mereka menghimpun suatu orang-orang agar tidak merasa sendirian di rantau. Awalnya itu. Awalnya. Nah, akhirnya berjalan dibangunlah KMSB ini. KMSB. Dulu itu sebenarnya banyak kampusnya, bisa lebih dari 40-an. Karena kalau sekarang ADART-nya itu sudah berbeda kan. Ya. Akhirnya ada pencetus salah satu tokoh Sumatera Barat bahwasanya nama KMSB ini harus diganti. Masih ingat siapa itu dah? Pencetusnya yang ingin mengganti nama. Sepemahaman saya itu Bapak Buya Hamka yang mengganti namanya. Buya Hamka. Iya, bahwasanya orang Mentawai itu adalah bukan orang Minang. Ya. Jadi lebih tepatnya nama organisasi ini adalah KMM, Keluarga Mahasiswa Minang. Ya. Karena kita melihat orang-orang Mentawai itu banyak yang non-Islam. Kalau kita bicara orang Minang, berarti dia Islam. Kalau orang Minang yang keluar dari Islam, berarti keminangannya akan lepas. Karena kita mengenal akan adat bacaan isyarat, syarat bacaan kitabullah. Ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu pengertiannya, adat bacaan isyarat itu adalah adat yang ada di suku Minang, itu berlandaskan terhadap aturan-aturan Islam. Dan aturan-aturan itu berlandaskan kepada kitab-kitab. Kitab Allah yang tentunya Al-Quran dan itu hadis. Yang dipegang teguh dari dulu orang Minang. Ya. Gitu. Ya, itu di tahun 60-an. 60-an, dirubahnya itu tahun 70-an. Tahun 70-an menjadi KMM. Yeah. Baik. Meskipun di beberapa daerah mungkin tidak menyebutnya sebagai KMM, tapi masih mengutamakan adat istiadat dari Minang. Betul. Seperti KMM, IKAMI. Dan kalau nggak salah itu di Bandung juga ada ya, Bandung. Ada di Bandung. Di Bandung dan di Semarang juga ada IKAMI. Insya Allah di setiap provinsi itu ada. Ada. Tapi itu ada saling silaturahminya, misalkan seperti kopdar kalau bahasa anak sekarang ya, lebih kopdar. Misalkan dari Semarang untuk hadir bersilaturahmi kepada KMM Jaya gitu, ada. Ada. Jadi ketika ketuanya sebelum saya itu sering silaturahmi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, sekalian jalan-jalan gitu. Iya. Tapi kan karena saya ketua di masa corona kan, jadi kita jalan-jalannya via online. Mungkin lebih berjaga jarak kali ya. Tapi berarti masih ada ya, maksudnya lewat via digital untuk membicarakan program-program. Komunikasi via udara tentunya ya. Iya, baik. Ya, tapi sekarang sudah lulus belum? Masih jadi mahasiswa? Doakan saja sebentar. Amin, mudah-mudahan dilancarkan ya Uda Guntur ya. Amin. Baik, Uda Guntur, kalau untuk visi misinya sendiri dari KMM Jaya mungkin ya, kita akan berbicara KMM Jaya dulu kali ya. Karena KMM Jaya sama KMM Pusat beda ya? Oh sama. Sama. Jadi KMM Jaya itu terdiri dari puluhan kampus yang ada di Jakarta Raya. Ya. Nah, per kampus itu ada lagi organisasi mahasiswa Minangnya. Itu dinamakan komisariat-komisariat. Komisariat ya. Tapi tetap mereka itu semua di bawah naungan KMM Jaya. Oke. Gitu. Baik. Ya, karena hanya karena berbeda tempat kali ya, seperti berbeda kampus gitu ya. Jadi tetap harus ada yang mengetuai. Iya. Ya. Jadi memang awalnya itu kan karena yang tadi awak bilang kan. Iya. Misalnya per kampus itu cuma ada 2 orang, 3 orang tadinya. Ya. Jadi mereka itu membentuk namanya KMM Jaya. Karena sekarang giroh teman-teman mahasiswa Minang untuk berorganisasi satu daerah semakin banyak, agar memudahkan controllingnya. Per kampus itu disistematiskan lagi
komisariat-komisariatnya, jadi nanti ada ketua-ketuanya. Mungkin agar lebih mudah menyampaikan visi misinya kali ya. Jelas. Ya, baik, udah Guntur. Itu yang menjadi anggota rata-rata hanya garis keturunan Minang saja kah, atau banyak juga perantau-perantau dari misalkan orang Awak yang merantau hanya untuk berpendidikan ya, untuk kuliah gitu, atau memang mereka sudah terdiri dari keluarga atau garis keturunan Minang saja? Iya, di KMM Jaya tersendiri itu ada 2 macam anggota. Yang pertama anggota biasa yang tentunya keturunan dari Minangkabau. Yang kedua yang lahir di Jakarta berarti. Tidak masalah dia mau lahir di manapun, karena kita melihat adat dari Minang untuk menentukan keturunan itu kan dari ibu. Matrilinealistik. Dari perempuan ya. Kalau yang kedua adalah anggota luar biasa. Jadi bagi teman-teman. Oh, berarti ada anggota biasa, ada anggota luar biasa. Betul. Anggota luar biasa adalah bagi teman-teman yang mencintai budaya Minang atau ingin berproses di organisasi KMM, walaupun dia bukan orang Minang, itu bisa. Oh, bisa? Bisa. Berarti tidak ada garis keturunan Minang pun atau bukan orang Awak pun bisa? Bisa. Karena pada dasarnya kita tidak pernah membatasi seseorang untuk belajar. Iya. Gitu. Berarti tidak harus orang Minang ya? Iya. Baik, untuk anggotanya sendiri sekarang sudah berapa anggota? Alhamdulillah, kalau untuk data pasti itu dipegang masing-masing komisariat. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa kampus yang ada di data oleh KMM Jaya. Kita membaginya per kota yang ada di Jakarta Raya. Pertama ada dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat, Utara, Barat, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Kota, Kabupaten, sama Kerawang dan Bogor satu lagi. Oh, Kerawang berarti masuk ke Jaya? Jaya. Jadi total itu kita saat ini ada 20-an kampus. 20-an kampus. Jadi memang untuk bicara keaktifan dari masing-masing komisariat mungkin berkisar 19 komisariat, 19 kampus. Karena dinamika berorganisasi memang seperti itu. Ada saatnya komisariat ini sedang semangat-semangatnya, kadang sedang menurun begitu. Apalagi sekarang sedang pandemik ya. Sedang pandemik ini mungkin agak lebih sulit ya untuk berorganisasi secara langsung, karena bagaimanapun juga organisasi itu kan butuh chemistry ya. Butuh keeratan ya, butuh keeratan antara pengurus dan anggotanya. Berarti ada 19 universitas yang aktif. Ya, baik dari berarti masih normal ya, dari 20 universitas masih ada 19 yang aktif. Untuk total anggota sendiri itu ada berapa? Kalau minimal aja ya, kita bicara minimal aja ya, per kampus itu ada 20 orang. Sampai 20 orang minimal? Dikali 19 kampus, kita buletin aja 20 kampus dulu, ada kisaran 400 orang. 400 orang? Biasanya per kampus itu ada kisaran 150-an biasanya. Oke. Dan gimana nih di masa pandemi ini untuk menggait atau mahasiswa baru untuk mengenal KMM itu seperti apa? Planning atau programnya? Kita memiliki beberapa strategi ke depannya untuk mengayomi adik-adik kita yang baru bergabung sebagai mahasiswa Minang di Jakarta. Pertama, kita mengandalkan tata cara manual bagi teman-teman yang berjumlah ratusan untuk menghimbaukan informasi terkait KMM di grup sekolah menengah atasnya masing-masing. Yang kedua, kita memainkan strategi untuk mendapatkan kontak adik-adik ini di media sebenarnya. Kita memasifkan pergerakan di Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan tentunya dari database di kampus masing-masing. Berarti sosial medianya itu ada semua? Dari Instagram, Facebook, dari KMM sendiri itu ada? Ada. Untuk Instagramnya apa? Instagramnya KMM Jaya. KMM Jaya. Facebooknya juga? KMM Jaya. KMM Jaya. Karena sempat saya mencari KMM itu memang di Facebook juga ramai ya. Alhamdulillah. Ramai ya. Dan di Instagram juga banyak pengikutnya. Berarti untuk menjadi KMM itu poin-poin yang paling harus diketahui oleh seluruh mahasiswa, bahwa untuk menjadi KMM atau keluarga mahasiswa Minang tidak harus orang Minang. Tapi orang yang mungkin ingin belajar atau mengetahui ya tentang budaya Minang, itu silahkan bergabung. Silahkan bergabung. Baik,
udah Guntur, untuk visi misinya yang masih belum terjawab ya. Visi misi dari KMM Jaya khususnya untuk udah Guntur ini kan pasti mengetahui ya secara overallnya KMM Jaya ini akan dijadikan seperti apa, karena kan udah Guntur sendiri baru saja terpilih menjadi ketua pusat ya. Nah, untuk visi misinya saat selama periode dipegang oleh udah Guntur, itu visi misinya apa? Rencana untuk 2 tahun ke depan kita akan membagi terhadap 2 hal untuk terkait visi. Yang pertama, visi yang berdampak untuk anggota. Yang kedua, untuk masyarakat. Yang untuk berdampak kepada anggota, kita menegaskan kepada 3 hal. Kita harus menjadi insan akademis, pencipta, dan pengabdi. Jadi yang dikatakan 3 hal ini adalah kita berproses tidak hanya di kampus, tapi di organisasi khususnya kedaerahan. Bagaimana kita mengenal terkait keilmuan yang ada di adat istiadat Sumatera Barat, lalu kita menciptakan sesuatu yang bisa dapat kita abdikan nantinya untuk masyarakat. Sementara impact untuk masyarakat dari visi kita adalah kita memegang 5 poin yang sudah kita rumuskan terhadap teman-teman pengurus. Yang pertama tentunya budaya, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat politik dan hukum. Izinkan saya menjabarkan sedikit ya. Silakan udah. Ini sangat penting ya khususnya untuk para mahasiswa ya. Karena sekali kita ingatkan bahwa untuk menjadi KMM ini tidak harus memiliki garis keturunan orang-orang Minang. Jadi mengapa tadi kita menekankan budaya? Karena bagi kita jauh di rantau bukan berarti lupa dengan daratan. Kita tidak jangan sampai kita lupa dengan kampung kita. Jadi tentunya kearifan lokalnya harus kita kembangkan dan lestarikan di daerah di mana kita berpijak saat ini. Yang kedua, kita berbicara terkait ekonomi. Bahwasanya kita melihat pendapatan per kapita di Sumatera Barat itu masih kalah dengan provinsi lain. Sementara kita melihat potensi-potensi di Sumatera Barat itu luar biasa. Banyak sekali. Baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam kita melihat banyaknya limpahan bukit barisan dan kekayaan alam lain. Khususnya objek wisata wisata itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau sumber daya manusia, kita melihat pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita seperti Uda Bung Hatta, Uda Sultan Syahrir, Uda Muhammad Natsir, dan lain-lain. Saya selalu menyemangati teman-teman saya bahwasanya kita sebagai orang Minang harus melebihi mereka. Bahwasanya mungkin saya bisa mengatakan bahwasanya Indonesia ini berutang kepada orang Sumatera Barat. Kalau tidak ada orang Sumatera Barat, belum tentu Indonesia bisa merdeka. Karena banyak tokoh-tokoh pahlawan yang lahir dari Sumatera Barat ya. Tepat, tokoh proklamator 80% itu berasal dari Sumatera Barat. Mengapa mereka bisa menjadi tokoh proklamator? Itu berkat ilmu sebenarnya. Makanya saya bilang tadi ada kaitannya dengan poin-poin yang akan kita gapai nantinya sebagai insan akademis. Itu adalah pendidikan sebenarnya. Saya selalu menekankan kepada pemerintah untuk memberikan beasiswa yang lebih terus. Bahwasanya kalau memang Sumatera Barat ingin maju, kita harus mencerdaskan pemuda-pemudanya. Karena itu adalah harapan-harapan ya, harapan dari Sumatera Barat ya. Lalu kita berbicara terkait sosial. Itu jelas bahwasanya kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani, kita harus melihat saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tentunya itu harus terus ditanam jiwa-jiwa hati nurani yang lembut nantinya. Peduli ya. Dan ini yang dua ini yang penting menurut saya yang terakhir, politik dan hukum. Kita melihat bahwasanya banyak saat ini, saya tidak mengatakan siapapun, tapi ini harus menjadi jiwa kritis dari mahasiswa terkait kebijakan maupun kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan masyarakat nantinya. Kalau bukan pemuda yang membela masyarakat, siapa lagi? Nah, saya selalu memberikan doktrin terhadap teman-teman mahasiswa Minang agar tidak membenci apa itu namanya politik. Walaupun kita tidak berkecimpung di dunia politik, tapi kita harus memahami secara garis besar apa itu politik. Setidaknya kita bisa membentengi keluarga kita di Sumatera Barat. Tapi berhak untuk mahasiswa. Menurut Uda Guntur, berhakkah untuk mahasiswa bersuara terhadap kritis politik sekarang ini? Bagi saya jelas. Ketika kita menganggap ada suatu penindasan terjadi, kita harus membela kaum yang lemah nantinya. Karena kalau tidak mahasiswa yang bersuara, siapa lagi ini? Apalagi kita melihat dengan potensi-potensi luar biasa yang dimiliki Sumatera Barat, yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Tentunya mahasiswa harus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Nah, kalau berbicara soal politik, politik dan hukum tadi ya. Untuk mahasiswa Minang, kebetulan banget baru saja keluar kebijakan dari pemerintah untuk Kota Padang khususnya bahwa
siswa atau murid di Kota Padang itu tidak mewajibkan berbaju atas kepentingan agama, ya, khususnya untuk baju muslim ya. Jadi pemerintah itu tidak melarang dan tidak mewajibkan untuk para siswa menggunakan baju muslim. Nah, itu tanggapan dari mahasiswa Minang seperti apa? Karena kita tahu Minang itu memegang teguh karakter sopan dan santun ya. Nah, tanggapan dari mahasiswa atau khususnya KMM seperti apa? Ya, justru karena kita mencintai Indonesia dan pemerintah, kita mematuhi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan negara mengakui bahwasanya setiap manusia berhak untuk memiliki agama dan pemerintah harus mengakui hal itu. Terkait agama Islam itu sangat mengental terhadap adat istiadat Minangkabau, dan kita melihat hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat atau hukum adat dimanapun itu harus dihormati lebih daripada hukum tertulis. Makanya itu sebagai solusi agar tidak terjadinya perpecahan di Indonesia karena beraneka ragamnya adat istiadat. Itu pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kemarin kita sudah sempat rapat terkait hal ini, bahwasanya pemerintah tidak boleh memaksa terkait menjadi kebiasaan yang sudah dibuat hukum di adat istiadat Minangkabau, bahwasanya kalau memang siswa itu berasal dari Sumatera Barat atau di Sumatera Barat harus menghormati adat-adat yang ada. Jadi terkait pemerintah menginginkan bahwasanya seragam tidak boleh disangkut pautkan dengan agama, silakan tanyakan sendiri kepada kepala-kepala adat yang ada di Sumatera Barat. Tentunya hal ini tidak diizinkan. Jadi harus menghormati adat yang ada. Karena ingat prinsip kita ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Itu dia. Baik, berarti apapun peraturan pemerintah ya itu adalah hukum tertulis pastinya ya. Tapi untuk adat istiadat harusnya kita yang orang Minang itu tahu harus seperti apa berpakaian. Setuju nggak ada Guntur ya? Jelas. Ya. Karena bagaimanapun juga luar biasanya ya, luar biasa banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang lahir di Sumatera Barat ya. Betul. Udah Guntur ya. Baik, berarti kembali lagi ke para generasi mudanya. Mau seperti apa ya? Memang tidak diwajibkan tapi harus tahu kewajibannya. Setuju ya udah ya? Ya, berarti termasuk kritis juga KMM ya terhadap kebijakan yang baru saja keluar tersebut ya. Harus ya. Mudah-mudahan sih KMM bisa lebih memberikan edukasi ya. Amin. Terhadap generasi muda khususnya yang bakal menjadi calon mahasiswa. Karena itu adalah target pasar dari KMM sendiri ya. Mangsa pasarnya ya untuk gimana caranya para pemuda-pemuda Minang ini memegang perannya. Baik, Udah Guntur, kalau untuk berbicara peran pemuda, ya, menurut Uda Guntur peran pemuda dari KMM itu seperti apa? Peran pemuda itu bicara terkait manfaat. Pemuda kalau banyak gerak, kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat juga percuma. Jadi tadi yang saya tekankan bahwasanya kita di KMM harus berpijak kepada dua azas kemanfaatan tadi. Jadi pertama kita harus menjadi insan akademis, pencipta dan pengabdi. Yang kedua kita harus memberikan impact kepada masyarakat, tentunya baik di bidang sosial, pendidikan, bicara kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita kawal dan memberikan kemenangan bagi rakyat. Jadi intinya dalam berproses di KMM kita harus melatih jiwa kritis-kritis seperti itu. Khususnya juga yang nantinya akan keluar ya, maksudnya yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan lainnya kami harap dari KMM bisa lebih kritis lagi. Baik, Uda Guntur, untuk program-program sosialnya nih, ada apa sih selama Uda Guntur akan mengetuai selama periode dari KMM Jaya, program-program seperti bakti sosial kah? Khususnya di masa pandemi ini ya, pasti banyak sekali mahasiswa yang justru kembali ke rantau. Bener nggak ada? Nah itu program-program seperti apa untuk menyikapi itu? Kalau untuk proker kita belum ketok palu, tapi harapan saya ke depannya ada. Rencana kita akan fokus kepada 3 hal. Yakni pertama bicara terkait pangan, kedua sandang, ketiga adalah papan. Jadi memang kalau terkait pangan kita akan coba bekerja sama dengan Bulog untuk memberikan beras
harga yang di bawah pasaran untuk atau mahasiswa secara cuma-cuma untuk masyarakat di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat. Jadi kita lihat kabupaten-kabupaten yang sekiranya membutuhkan bantuan dari pangan itu harus kita berikan. Dan dari sandang seperti pakaian-pakaian layak maupun rumah-rumah tinggal yang sudah rusak itu akan kita usahakan untuk kolaborasi dengan mitra untuk membantu memperbaiki rumah tersebut. Dan yang paling terpenting kita akan bekerja sama. Ini sebenarnya program ini sudah dilakukan oleh ketua sebelum saya, namanya Bang Hika Transisia. Bahwasanya dari segelintir kampus yang termasuk di dalam KMM Jaya itu bekerja sama untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang cerdas dari Sumatera Barat yang berprestasi khususnya ya? Ya, yang berprestasi. Jadi nanti misalnya saat ini ada 19 kampus yang aktif. Ya. Jadi semuanya itu memberikan beasiswa jatah itu kisaran 1 sampai 2 orang. Berarti kan total ada kurang lebih 38 ya. Nah, itu nanti kita try out. Kita mengadakan seperti event. Ujian. Siapa yang paling tinggi nilai di Sumatera Barat. Ya. Dan itu akan mendapatkan kuliah gratis selama 4 tahun. Itu kuliah gratis kita. Selama 4 tahun? Ya. Luar biasa loh. Itu bentuk kerjasama kita nantinya. Yang kita ulangi lagi prestasi sebelumnya. Luar biasa ya, khususnya untuk para calon-calon mahasiswa ya. Jadi belajarlah segiat mungkin ya, karena dan jangan lupa untuk kepoin terus deh pokoknya sosial medianya dari KMM, karena banyak juga program-program termasuk memberikan beasiswa selama 4 tahun. Iya, itu yang kita perjuangkan saat ini. Untuk para calon mahasiswa yang berada di Sumatera Barat. Karena bagi kita cara mengentaskan kemiskinan adalah dari pendidikan. Iya. Pentingnya pendidikan bagi kita adalah nomor 1. Lebih baik tidak makan daripada tidak sekolah. Iya, luar biasa. Itu hebatnya orang Minang ya. Sekolahnya tinggi-tinggi, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses di tanah Jawa. Nah, kalau berbicara tokoh-tokoh pengusaha yang sukses, bahkan dari tokoh-tokoh pemerintah yang berasal dari Sumatera Barat, ada tidak dari KMM untuk menemui atau bersilaturahmi kepada sosok-sosok beliau tersebut? Wah, kalau bicara tokoh-tokoh itu banyak. Ya. Yang saat ini saya sudah kenal ya, karena saya baru mendapatkan amanah ya. Pak Patrialis Akbar itu mantan dari ketua umum KMM Jaya tahun 80-an kalau tidak salah. 80-an. Dan lebih banyak para alumni KMM Jaya itu mengabdi menjadi profesi lawyer rata-rata ya. Atau menjadi pengusaha. Nah, kalau berbicara pesan-pesan dari Uda Guntur untuk para masyarakat yang berada di Sumatera Barat ataupun yang berada di tanah rantau, apa ada? Pesan saya untuk adik-adik yang dari tanah rantau yang ingin bergabung pergejolakan hidup di tanah Jawa ya. Bahwasanya adik-adik kuliah tidak hanya sekedar kuliah. Ini selalu saya tekankan kepada junior-junior saya di kampus. Bahwasanya ilmu tidak hanya didapat dari kampus, bahwasanya dari ilmu organisasi, dinamika organisasi itu sangat luar biasa untuk kehidupan ilmu. Iya, betul. Contohnya saja para senior-senior kita yang menjadi proklamator di Indonesia untuk kemerdekaan itu tidak hanya berasaskan mereka cerdas saja sampai kuliah di Belanda dan lain-lain, tapi mereka jiwa petarungnya itu lahir dari organisasi. Sempat dia bergabung organisasi di Belanda dan lain-lain. Jadi antara kuliah dan organisasi itu harus balance. Jangan sampai menganggap organisasi itu sebagai penghambat kuliah dan jangan sampai kuliah itu menganggap sebagai penghambat organisasi. Bisa berjalankan balance karena saat ini kalau kita tidak membiasakan untuk memanage waktu, itu akan sulit untuk kedepannya. Dan tentunya Indonesia membutuhkan pemuda yang kritis intelektualitas. Ya, betul sekali. Dan jiwa kepemimpinan atau leadership dari seseorang itu juga terlahir dari organisasi. Ya, karena bagaimanapun juga siapapun kita akan menjadi pemimpin, entah itu di keluarga ataupun di perusahaan ya, Uda Guntur ya. Nah, Uda Guntur, yang mau saya tanyakan, di mana KMM ini adalah keluarga mahasiswa Minang, ya kan? Di situ menjadi mahasiswa di sebuah universitas. Gimana buat para mahasiswa yang sudah lulus atau sudah menjadi alumnus? Apakah masih disebut sebagai keluarga mahasiswa Minang atau tidak? Ya, dalam ADART kita bagi teman-teman yang sudah lulus maksimal itu kurang dari 2 tahun, itu masih dianggap menjadi anggota biasa KMM Jaya. Masih dianggap sebagai anggota KMM Jaya. Kalau lulusnya lebih dari 2 tahun, maka mereka akan tergabung kepada Korps Alumni KMM Jaya.
Jadi ada tersendiri organisasi untuk alumni-alumninya. Berarti pindah organisasi ya? Lebih tepatnya begitu dong? Ya boleh. Ya. Sudah tidak menjadi anggota KMM Jaya, tapi masih ada organisasi yang menaungi, yaitu Korps Alumni KMM Jaya. KMM Jaya. Itu khususnya untuk para alumnus yang mudah-mudahan sudah sukses ya. Amin. Yang mudah-mudahan sudah hidup jaya. Oke, berarti sudah menjadi alumnus itu masih tetap menjadi anggota KMM Jaya selama masa kelulusan 2 tahun ya? Iya, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun mudah-mudahan masih bisa aktif di Korps KMM Korps Alumni KMM Jaya. Baik, itu ada ketuanya sendiri berarti ya? Ada. Siapa ketuanya itu? Dalimra sekarang. Beliau itu sebagai konsultan notaris. Mudah-mudahan bisa hadir di podcast Orang Awak. Amin. Ya. Rumahnya di Jatinegara beliau. Wah, deket berarti. Bisa dikontak berarti dah untuk hadir, karena banyak sekali yang akan dikupas ya, biasanya untuk para jiwa-jiwa organisasi ya. Karena banyak sekali harapan-harapan yang dicetuskan atau diperjuangkan ya dari organisasi-organisasi tersebut. Baik, pesan-pesan dari KMM Jaya untuk masyarakat Sumatera Barat itu apa? Baik, bahwasannya begini, orang Minang terkenal akan merantau. Ya. Tapi semoga saya keliru. Mayoritas saudara kita yang merantau, yang sudah sukses itu lupa akan tanah kelahiran. Jadi mereka itu rata-rata pulang kampung hanya untuk, gue ada mobil nih. Yeah. Harapan saya ini juga buat pelajaran bagi saya ke depannya. Suatu saat ketika nanti kita sukses dan lain-lain, jangan lupakan tanah rantau dan kita bangun negeri sendiri. Yeah. Jangan mencari uang di tanah rantau, jangan mencari uang di tanah Sumatera Barat, tapi kita bangun tanah Sumatera Barat tersebut. Itu kira-kira. Baik, jangan mencari uangnya di Sumatera Barat, tapi yang harusnya kita bangun itu adalah Sumatera Barat itu sendiri. Ya, udah Guntur. Kalau berbicara dari periode ke periode, siapa saja sudah mengetuai KMM Jaya? Mungkin udah Guntur hafal beberapa ketua yang sudah mengetuai dari KMM Jaya. Baik, dinamika yang terjadi di KMM Jaya itu pasang surut. Jadi ketika saya memimpin KMM Jaya saat ini, sebelumnya itu kondisi KMM Jaya sedang menurun. Ya. Jadi hanya beberapa ketua yang saat ini saya pahami. Ya. Yakni sebelum saya ada Uda Zikra. Beliau itu dari KMM Cirende juga. Ya. Saya sebelumnya juga ketua di KMM Cirende, Komisariat Muhammadiyah. Tapi Uda Zikra itu 2 periode sebelum saya. Ya. Terus ada Uda Hika. Uda Hika itu beliau dari Trisakti. Ya. Terus yang senior-senior saya jauh lagi seperti Pak Fatih Ali Sakbar, Pak Agus Pardi Gaus, terus Pak Amri Aziz dan lain-lain. Jadi untuk selebihnya saya belum begitu mengenal karena sebelum saya memimpin KMM Jaya ini, organisasi KMM Jaya sedang dalam kondisi surut. Jadi memang ini bukan beban bagi saya, tapi tantangan bagi saya untuk kembali membangkitkan KMM Jaya ini. Iya, dari beberapa tokoh yang disebut sebagai ketua juga sekarang sudah menjadi entah itu dari pemerintahan pengusaha juga, yang pasti sudah menjadi beberapa lawyer juga ya, dari yang sudah mengetahui yang sudah mengetuai KMM Jaya. Kalau Bang Hika itu beliau usianya masih berkisar 30-an, tapi untuk bursa pemilihan gubernur Banten beliau saat ini masuk. Luar biasa. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Uda Guntur yang sudah menjadi sosok yang jauh lebih hebat lagi dari hari ini. Amin. Semoga Uni Putri juga. Terima kasih Uda Guntur atas waktunya. Sukses selalu dan semoga kelulusannya diperlancar dan dipermudah ya. Ya, baik, sekian sudah obrolan kita bersama Uda Guntur Rahman Putra selaku dari Ketua KMM Jaya yang baru saja menjabat di periode 2021 2022 ya? 2021 sampai 2023. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Orang Awak bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.